Halo, selamat malam. Halo. Ci, BBCA hari ini kenapa ya? Kenapa ya? Nanti kita bahas ya sama-sama ya. Tunggu agak rame dikit. By the way, hari ini aku live-nya mau bareng Arvin. Jadi nanti teman-teman bisa ngajuin pertanyaan. Tapi sebenarnya kalau mau masukin pertanyaan, tolong masukinnya di kolom question yang ada di IG Story kalau bisa ya. Jadi nanti biar lebih teratur, enak juga dijawabnya. Nah ini udah ada Arvin ya. Halo Arfan. Halo, Halo. Cik. Nah, oke. Apa kabar Arvin? Apa kabar? Padahal kita kayak nggak ngobrol lama aja ya. Padahal sering ngomong di grup ya. Iya. Malam Rizky. Gimana? Arvin udah makan malam belum? Udah, sebelum Iya. live. Oke. Nah, Nih hari ini kita mau bahas market ya, update market. Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Mungkin ada teman-teman yang udah ketinggalan rally-nya IHSG 2 hari ini, atau mungkin ada yang bingung udah cuan karena biasanya orang tuh gampang beli tapi susah jual. Arvin setuju nggak sih? setuju. Setuju. Akhirnya di hold terus turun, Cik. Biasanya gitu. Iya. Biasanya ini apa? Kalau ada orang ngomong ikutan beli, pas jual bingung. Udah cuan bingung, kalau misalnya udah rugi juga bingung. Iya, betul. Nih Abi nih, sehat nggak Ciko? Sehat, puji Tuhan. Aman. Aman ya. Oke, kita update market dulu deh, Vin. Gimana, Vin, menurut Arvin hari ini? Banyak yang Oh, mengejutkan. Sebenarnya kalau kita sih di grup ada ngegosip teman-teman. Cuma kita ya iya. nggak bisa tulis di IG Story. Nggak semua bisa ditulis di IG Story, takut menimbulkan kepanikan. Iya. Oke. Dari Arvin deh. Arvin kan soalnya jadi teman-teman kalau di grup tuh kan Arvin tuh ini co-pilotnya. Jadi dia yang bagian teknikal-teknikalnya nih. Iya. Jadi teman-teman Betul. nanti kalau misalnya mau nanya masuk saham apa, masuknya di berapa, tadi soalnya juga ada yang nanya. Aku bilang nanti bisa langsung nanya aja. Nah, kalau menurut Arvin sendiri dari sisi teknikal gimana dengan IHSG hari ini? Oke, kalau IHSG hari ini kita bilang bagus ya, Cik ya. Kemarin kan sempat nge-base panjang ya dari awal tahun. Nge-base-nya cenderung turun ya. Banyak orang kan panik tuh biasanya nge-base turun nih. Wah, ini kenapa nih gitu kan. Nah, akhirnya kan IHSG itu bentuk base kecil di dalam sebuah base yang gede. Nah, ketika dia membentuk sebuah base yang gede itu, ternyata dia breakout, berhasil breakout dari base yang cukup besar itu. Nah, sekarang sebenarnya bagus ya, di mana tadi itu sempat gap up ya. Kalau secara teknikal kan kita kelihatan ada gap up, lalu nggak nyangka juga terakhir ditarik semua ya, BBCA semua ditarik semua. BBCA sampai 6% itu sebenarnya kayak keajaiban dunia ya. Bisa Iya. BBCA bisa Pada 6%. bilang Kaget juga. PBCR rasa gorengan katanya. Iya, BBCA rasa gorengan. Kaget juga kok bisa ada yang narik BCA itu setinggi itu gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya apakah besok akan terjadi profit taking, menurutku kemungkinan besar iya, karena IHSG kan rally udah 2 hari ya beruntun, hampir 3% rally-nya. Nah, sekarang ini Itu ya sepertinya, IHSG-nya, saham-sahamnya melebih tuh. iya, Larinya iya, banyak saham-saham yang lebih. iya, betul, saham-sahamnya luar biasa, naiknya luar biasa ya. Terutama kita ngomong saham-saham blue chip gitu Call. ya. Blue chip luar biasa naiknya. Termasuk coal, lebih ke arah ini ya, Ci ya. Old economy. Kemarin kan Energi ya, all tech. Ya, ya, betul-betul. kemarin kan zamannya new economy tuh, semua rally. Old economy-nya terlambat. Nah, sekarang gantian. Ada sectoral rotation. Nah, sekarang kalau kita bilang mungkin kalau lihat dari candle-nya ya, besok IHSG akan naik dulu, baru akan terjadi profit taking yang cukup masif, habis itu turun. Nah, yang skenario yang mungkin aku agak suka gitu ya, di mana nanti IHSG itu naik dulu, baru turun, nutup gap dulu, Ci. Jangan sampai dia rally dulu, baru nutup gap. Iya. Itu Ngutang yang, ya, males ya. iya, itu kan Nanti capek udah gitu kan. enak-enak larinya. Heeh. Ya, sudah rally panjang, lari, terus dia turunnya dalam gitu. Nah, itu yang kita sebenarnya nggak mau gitu dari IHSG sendiri. Jadi untuk sementara ini, kalau aku lihat sih
BCA kan mungkin ada rebalancing juga ya, Ci ya. Dari Iya, BCA betul. itu kan karena muncul Akhir karena bulan nih. rebalancing. Mm-mm. Ya, akhir bulan ini kan ada rebalancing. Nah, kalau aku lihat sih mungkin BCA akan digebuk ya besok karena naiknya kencengan sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman boleh consider gitu ya, justru makanya karena hari ini naiknya kencang banget gitu ya, Ci ya. Jadi aku nggak ambil posisi untuk buy. Aku nggak ambil Mhm. posisi. Tapi aku justru ambil posisi untuk sell. Karena aku mulai Hmm. kurangin posisi, nanti aku akan ambil lagi di bawah karena melihat ada gap itu. Kecuali saham-saham yang ASI baru mau jalan ya. Kan ada beberapa Iya, saham yang baru mau jalan. Nah, itu aku betul. mungkin malah buy gitu. Itu sih. Iya. Oke, jadi tadi itu banyak yang nanya gara-gara aku posting. Aduh, serem nih. Hmm. Terus banyak yang nanya. Mengejutkan ya, Ci. Jadi teman-teman kalau biasa tuh di market suka ada yang namanya rebalancing. Nah, ini kan September. September itu penutupan kuartal 3, teman-teman. Jadi biasanya suka ada fund-fund manager yang rebalancing portofolionya mereka untuk akhir tahun gitu ya. Nah, biasanya kalau pas rebalancing itu antara dua. Antara marketnya turun, maksudnya blue chipsnya tuh turun, dalam satu hari ya, misalnya sampai ARB. Pasti teman-teman pernah deh ngalamin kayak beberapa bulan lalu gitu ya, tiba-tiba akhir bulan harga saham nggak ada angin nggak ada hujan, ARB gitu ya, yang blue Hmm. chips gitu hampir mendekati ARB, tapi besoknya normal lagi gitu. Nah itu biasanya Hmm. rebalancing. Nah kalau yang sekarang rebalancingnya itu yang blue chipsnya naik nih, keangkat gitu Hmm. ya. Mungkin kan Betul. ada fund manager yang nambahin bobot ya berdasarkan indeks gitu. Nah, biasanya kalau naiknya kekencengan sama juga sama kayak rebalancing pas turunnya kebanyakan, besoknya akan ada besoknya atau beberapa hari ke depan akan normal kembali gitu ya. Tadinya misalnya satu hari ARB, besoknya tuh bisa normal gitu, ada pantulan gitu ya. Nah, sama yang kayak gini juga, jadi ada kemungkinan bisa jadi besok justru malah koreksi dulu gitu karena faktor rebalancing tadi. Tapi apakah koreksinya itu menyeramkan? Jawabannya enggak, teman-teman. Koreksi sehat aja. Karena seperti yang tadi Arvin juga bilang, kan kita di IHSG ada gap. Memang better ditutup dulu. Nah, ditutup itu bukan berarti semua saham pasti turun, teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Bukan berarti IHSG tutup gap, semua saham itu pasti turun gitu. Kalau kalian yang trading, ya sesuaiin. Kalau market structure-nya menurut kalian belum terkena trailing stop kalian, ya udah hold. Tapi kalau kalian ngerasa oh nggak apa-apa mau taking profit dulu nanti ambil lagi di bawah, ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya kalian view-nya sampai akhir tahun, justru besok sebenarnya misalnya kalau koreksi ya besok atau minggu depan itu kesempatan kalian untuk nambah barang, teman-teman, gitu sebelum window dressing. Tapi aku ingetin ya, ini semua disclaimer on. Kan ada yang bilang, Ci, apakah window dressing itu sudah pasti gitu ya? Nah, mungkin Hmm. kan yang tanya itu teman-teman yang baru mulai di saham. Jadi kalau teman-teman yang udah duluan pasti kan udah tahu. Memang biasanya akhir tahun itu terutama Desember itu kalau teman-teman lihat seasonnya itu 100% dia pasti hijau gitu. Nah, tapi permasalahannya yang aku mau tegesin di sini gara-gara kemarin aku sama Arvin habis baca grup, yang aku mau tegasin di sini adalah bukan berarti karena biasanya ada window dressing, teman-teman boleh pakai uang pinjaman, boleh pakai gade uang rumah, pakai uang tabungan dan lain-lain. Karena yang namanya masa depan itu kita nggak ada yang tahu, teman-teman. History itu ya history, memang bisa terjadi lagi, tapi kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba 2 bulan kemudian ada apa namanya? Ada perang, nggak jadi window dressing kan kita nggak tahu juga. Jadi Hmm. teman-teman berhati-hati. Beli saham dari uang yang memang kalian siapkan untuk beli saham. Bukan beli saham dari uang yang bukan untuk beli saham, kalian paksain karena kalian ngerasa kayak tuh iya tuh. Ada Om Ben, halo Om Ya, Ben. ada Ben. Iya, Halo. jangan kayak kalian ngerasa oh pasti window dressing gue taruh aja di BBRI kurang aman apa, oh, window dressing lumayan lah bisa dapat 20%. Nggak gitu teman-teman ya, nggak boleh. Yang namanya return pasti nempel sama yang namanya resiko, teman-teman harus ingat gitu. Arvin mungkin mau tambahin yang tentang tadi tentang manajemen. Oke, tentang money management, yang penting kita tidak terlalu overconfident terhadap analisa kita ya. Itu Mhm. definitely. Kadang orang kayak sangat confident gitu ya sama analisanya dia, terus tiba-tiba mereka chip in super gede gitu. Nah, mereka chip in super gede di satu saham atau dua saham gitu. Nah, padahal seharusnya kan portofolio yang ideal adalah memberikan
portofolio pembagian secara rata gitu ya. Itu yang ideal supaya ketika ini cuan, ini loss gitu ya. Ya, nggak kegerus banyak gitu. Ketika nanti yang portofolionya besar, loss-nya kecil aja, itu berpengaruh terhadap the whole portfolio gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya istilahnya mau chip in di saham gitu, harus tahu money managementnya gimana, Hmm. stop loss-nya gimana. Nah, itu yang teman-teman harus atur. Itu sih kuncinya sebenarnya. Kalau soal analisa, mungkin semua orang bisa mempertajam analisa. Tapi yang tidak mudah Mhm. adalah memanage uang itu. Karena Betul. memanage uang ini akan berbeda setiap orang gitu. Iya. Kalau metode mah kita nonton di YouTube bisa, di buku bisa, di Hmm. seminar bisa. Ilmunya tuh hampir sama semua, teman-teman. Tapi yang hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari psikologi orangnya sendiri, dari cara manajemen keuangannya sendiri gitu. Dan udah pasti yang namanya money management itu berbeda-beda setiap individu. Kayak misalnya Arvin, Arvin itu kan usianya juga masih jauh lebih muda dari aku. Terus juga belum nikah kan Arvin ya? Belum. Belum, Iya, Ci. belum nikah, masih sendiri. Akan beda cara money manajemennya pasti sama aku. Kalau aku jadi Arvin juga, wah aku ngerasa aku masih muda banget. Jangka waktu aku masih lama nih kayak di saham, wah aku bisa seagresif mungkin gitu ya. Karena apa? Kalau aku salah, aku masih bisa perbaikin gitu. Ya, aku kan bawa diri aku sendiri gitu istilahnya. Tapi kalau aku karena aku sudah punya 2 anak dan lain-lain, pasti uh, mau ngelakuin ini itu bener-bener dipikirin banget karena takutnya kalau misalnya sampai kayak salah beli saham, aduh nanti gimana ya duit kuliah anak-anak dan lain-lain kayak gitu. Pak Betul. Arvin udah punya pacar tadi, tapi iya udah punya pacar. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari jadi udah jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besok atau minggu depan ada koreksi, nggak usah kaget. Nggak usah kaget ya. Hmm. Jadi justru sebenarnya kesempatan, siapa tahu kemarin teman-teman ada yang baru masuk saham, baru 20%, bisa average up dan lain-lain gitu. Atau bisa Ya. pungutin saham-saham yang lagi jatuh tuh, 2 hari nggak Hmm. gerak. Betul. Apa saham yang lain gerak, ya ada saham-saham yang nggak gerak juga kan sebenarnya 2 hari ini gitu. Betul. Kesempatan untuk ngumpulin tadi. Kadang aku Iya. udah lihat gitu ya, saham itu sudah disupport gitu. Cuma karena aku Iya, tahu besok betul. mungkin akan merah, aku akan ngambil besok aja, jangan ngambil hari ini Iya. gitu. Siapa tahu turun gitu. Soalnya masih banyak yang giliran di deket support nggak berani beli ya, takut takut jebol Betul. supportnya. Tapi udah naik tinggi baru pada nanya-nanya, Cini masih bisa beli nggak? Masih bisa beli nggak? Masih bisa beli nggak? Coba mindsetnya dirubah teman-teman, beli di bawah, jual di atas. Gini, kalau kan IHSG-nya kan kemarin lagi sideways, jadi kita usahain buy on weakness. Tapi nanti kalau IHSG-nya udah rally, jadi kita harus lihat index movernya gitu. Kalau si IHSG-nya udah rally, itu kalian mau buy on breakout di average up itu nggak apa-apa teman-teman, karena indeksnya memang udah rally gitu. Hmm. Kalau indeksnya belum rally, mostly gitu, kalian kayak buy on breakout, kecuali saham-saham yang nggak kolerasi sama IHSG ya, kayak misalnya third liner itu kan nggak kolerasi sama IHSG ya, mereka suka-suka aja lah geraknya IHSG mau kemana gitu. Nah cuma sering terjadi adalah tadinya trennya bagus, terus karena IHSG-nya misalnya kena sentimen negatif suka keseret-seret gitu. Ini aku yang muter-muter apa Arvin yang muter-muter ya? Vin? Teman-teman ini aku yang nggak ada sinyal atau Arvin yang nggak ada sinyal ya? Heh, kemana Arvin? Iya gitu teman-teman. Jadi tadi semoga ya pas BBCA naik gitu 6%, semoga aku berharap banget teman-teman aku atau followers aku nggak ada yang HK ya. Karena pokoknya kalau jadi followers aku nggak boleh FOMO, no FOMO FOMO, oke? Okay? No FOMO ya. Kita pokoknya kalau jadi followers aku harus sabar-sabar. Emang sih kayak call kemarin pas aku posting Adaro banyak yang bilang HK walaupun besokannya naik. Tapi kan probability-nya masih bisa turun gitu. Takutnya nanti kalian udah HK malah harga sahamnya turun gitu. Arvin kenapa tadi? Hilang sih, nggak tahu Kok kenapa. Muter tiba-tiba. Arvin nge-ghosting katanya. Ada-ada aja oke. Lucu sih. Oke, oke, nih pertanyaannya bagus banget. Menjaga mental ketika saham yang dibeli nggak terbang, sementara orang-orang pada terbang. Arvin dulu mungkin mau jawab. Kalau aku sih istilahnya
apa ya, udah punya ini Ci. Maksudnya aku tuh orangnya tipenya ada orang yang jaga stop loss. Nggak penting profitnya. Maksudnya kita punya rasio gitu ya. Kadang kita itu kayak, oh orang lain terbang, kita kadang FOMO kan mau ngikut. Kalau aku sih enggak. Jadi prinsipnya adalah ketika saham itu terbang, aku nggak akan kejar. Nanti ketika koreksi aku baru ambil. Karena contoh nih, ada beberapa saham kan yang geraknya kencang banget kan. Kayak coal itu kan geraknya kencang banget. Nah, orang-orang selalu tanya kan, gimana nih mau beli apa enggak? Aku dari awal ketika dia sudah terbang, aku nggak pernah bilang suruh beli, nggak pernah. Aku Iya, tunggu dulu aku dia juga koreksi, takut. baru beli. Iya takut karena siapa tahu ketika kita beli itu kan di ujungnya Ci. Itu masalahnya. Kita Iya, nggak pernah iya. tahu ujungnya. Nah, Nah, betul. itu. Jadi ya kita harus istilahnya harus ya cuma maksudnya kita bisa jadikan itu watchlist, tapi kita tidak beli gitu. Nanti kita baru beli nanti gitu. Kalau aku sih stylenya gitu. Kecuali ada orang yang stylenya kejar kereta ya, Ci ya. Kan beda. Ada orang yang stylenya kejar Mm-mm. kereta gitu. Nah, Mm-mm. itu akan beda. Ya. Apa kan kita juga nggak beraninya tuh juga maksudnya demi kebaikan teman-teman juga gitu dalam artian daripada kayak kita maksain oh iya 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 masih bisa beli gitu takutnya kejadiannya kayak awal tahun lagi gitu jadi lebih baik nunggu aja gitu maksudnya tenang aja kalau kalian nggak dapet di call tuh masih banyak saham lain kok teman-teman yang bisa naik banyak gitu nggak cuma call aja gitu jadi menurutku kalau apa ya lagi rally-rally gitu ya kalau saham kalian misalnya belum ikutan rally lebih baik jangan buka IG story sih gitu jangan buka IG Exactly. story Betul. iya jadi kan gini kan kita kan ada yang namanya faktor eksternal sama internal kalau orang posting itu udah faktor eksternal tapi gimana kita menyikapinya daripada kita jadi ini sendiri better kita nggak usah lihat aja IG story-nya nggak apa-apa gitu nggak masalah lah nggak salah kok atau misal kamu mute aja gitu terus juga yang namanya saham itu rotasi kok teman-teman dulu juga pasti sahamnya teman-teman gerak itu yang pada pegang call pada nyangkut-nyangkut juga sama kan mereka sedih jadi ya kayak wajar lah kalau sekarang mereka maksudnya bersyukur sahamnya udah gerak karena kita nggak tahu mungkin mereka udah nyangkut di harga berapa sekarang jadi bisa cuan dan lain-lain gitu by the way ini ada Om Ben mau ikut live nggak sih Om Ben Halo Om Ben. Om Ben mau join nggak sih Om Ben siapa tahu mau iya, maksudnya kan itu kan ganti-gantian, jadi nggak usah pusing gitu. Kalian tuh ngelihat aja sekarang kayak, wah enaknya yang punya call, tapi kalian nggak tahu yang mereka jalanin pain-nya tuh beberapa bulan lalu kayak gimana gitu. Ngelihatnya mah orang kalau ngelihat udah diposting udah cuan doang mah enak ya, tapi kan nggak apa nggak ngerasain. Hai, Halo. Arvin kenal nggak sama Om Ben? Enggak kenal. Baru ketemu ini sekarang. Iya, Halo salam Om Ben. kenal. Halo. Salam kenal ya. Halo. Iya, salam kenal. Maaf berantakan aku habis Gak apa-apa, habis it's okay. bangun tidur. Gak apa-apa. Kalau subuh mau berantakan gak apa-apa. Gitu ya. Iya. Om Ben mau nambahin gak sih tentang pertanyaan ini menjaga mental ketika saham yang dibeli nggak terbang sementara orang-orang pada terbang? Saya tadi sependapat sama Arvin sih. Arvin ya, maaf Arvin ya. Arvin. Iya. Sama Arvin bahwa saya pribadi pun kalau sudah rally nggak akan ngejar ya. Saya bilang sama teman-teman juga buat saya terutama untuk momentum Windows Dressing ini time to buy-nya itu kalau merah. Jadi kalau hijau-hijau saya nonton aja. Jadi contoh hari ini ya, saya memang hari ini itu ada entry taking di antri di 7.400 kena lagi dapat lagi. Ya udah kalau dapat dia terbang ya udah saya diemin. Nanti kalau saya mau nambah lagi tunggu aja koreksi. Jadi kalau udah rally kemana-mana aku diemin aja. Cuman kan memang aku untuk Windows Dressing ini targetnya kan di Januari, di Desember Januari. Jadi ya udah aku diemin aja. Begitu pula untuk perbankan. Jadi kalau memang kayak BBCA tadi 6% ya udah diemin aja. Nanti kalau merah-merah dia mulai mereda lagi. Nah, kita baru mulai masuk di situ. Aman lah dari ya daripada ngejar sangkut. Saya juga ketinggalan batu bara, saya jujur aja. Ketinggalan, saya tidak menyangka bahwa akan di drive segitu kencengnya ya. Saya sebenarnya mau ngindar-ngindi, cuman nggak tahu tiba-tiba pagi gap up dan langsung lari ya sudah saya udahlah cari yang lain aja deh yang belum rally, mungkin properti kan belum rally nih. Saya lagi incar-incar juga. Ya, jadi ya memang strategi kita sama lah aku rasa menghindari FOMO lah ya.
Seperti itu. Om Ben sama aku sama Arvin, kita juga sebenarnya yang, tapi nggak tahu Arvin waktu itu punya ITMG. Sebenarnya kita juga termasuk yang ketinggalan call karena kita juga kaget ternyata ditarik. Sebenarnya kita sempat punya Indika, cuma kita kayak ya tektokan doang. Ternyata yang sekarang ditarik. Kayak Beneran kan banget. sekarang kan Tapi biasanya di iya, PHP kan. Iya, aku Biasanya Iya, sering betul. PHP sama mau Indi. masuk takut Tadi aja lihat BBCA 6% tuh kita di grup yang kayak ikut takut ya, ikut serem ya, malah gitu, takut ada yang HK di atas maksudnya. Karena ini loh, Om Ben, kayak retail kita tuh kayak misalnya turun misalnya nih ya, dia HK BCA di 6%. Besok nih koreksi nih 3%. Koreksi 3% tuh kan dari naik 6% wajar ya. Tapi kadang retail tuh nggak bisa terima gitu kayak, aduh aku nyangkut 3%. Nah itu loh, yang kayak gitu. Betul. Takutnya. Saya rasa BBCA besok pasti akan koreksi sih menurut saya karena tadi tarikan akhir bulan sih dan bener-bener ya, gelap aja kan tadi kan dari 34.000 sekian jadi 35.000 kan. Langsung 6% ya udah saya sih bilang ya kalau mau koreksi aja sebenarnya. Saya malah bilang sama teman-teman sih justru saya malah nunggu koreksi. Kalau nggak koreksi kita nggak bisa masuk, saya bilang gitu. Jadi ya udah ya mau merah mau digebukin nggak apa-apa, kasih aja nih yang jelek-jelek aja sekalian supaya merah sekalian. Karena menurut saya ya ini personal opinion saya. Kalau saya kan memang melihat kalau untuk blue chip saya lihat alur asingnya ya. Asing ini masuk kan sudah sangat konsisten dan memang sangat niat sekali kalau saya lihat ya. Ini benar-benar niat dan benar-benar masif dan konsisten. Nah jadi menurut saya dari awal saya udah pernah bilang kan waktu itu nggak perlu khawatir dengan adanya Evergrande, tapering ya itu baguslah untuk apa? Untuk kita bisa masuk karena harganya bisa dikasih murah. Kalau nggak ada isu-isu negatif, kita akan susah dapat murah. Jadi ya sudah biarin aja. Kalau saya pribadi malah seneng. Kalau perlu udah kasih aja yang negatif-negatif terus biar IHSG-nya merah. Karena apa? Menurut saya dengan asing yang akumulasi seminggu ini dengan sangat konsisten itu probabilitas untuk Windows dressing gagal itu cuma mungkin 10% aja menurut saya ya. Tapi ya kita harus siap-siap dengan semua kemungkinan. Cuman kalau secara logika aja hampir mustahil ya, hampir mustahil banget untuk bener-bener kayak BBRI balik 3.400 itu menurut saya kok hampir impossible ya menurut saya ya dengan akumulasi yang seperti ini. Cuman ya kita nggak ngerti market seperti apa. Saya juga selalu bilang pokoknya ya siap-siap aja cash, jangan sampai kehabisan cash lah, jangan sampai kita terlalu agresif ya. Ya itu yang paling penting menurut saya seperti itu. Ya, itu tadi yang disampaikan sama Arvin juga maintain ekspektasi ya. Jadi harus siap-siap cash juga, jangan pokoknya beli saat koreksi teman-teman. Ingat, pokoknya koreksi itu bukan musuh kita, justru itu kesempatan. Karena jujur aja kalau ngelihat call kayak gitu juga nggak dikasih napas, mau masuknya juga bingung kan di mana nih, kayak risk rewardnya udah nggak menarik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini seru nih. Oke. Ini deh, coba Arvin dulu yang jawab, abis itu baru Om Ben. Saran ada budget 20 juta, mau masukin ke saham apa aja bagusnya? Saran dong buat invest. Buat invest? Kalau aku sih personally BBRI ya. BBRI udah maksudnya gimana ya? Susah gitu loh, dapat harga segini tuh susah BBRI itu. Nah, kalau sekarang ini ada kesempatan gitu buat teman-teman yang maksudnya belum punya sama sekali. Ini ada kesempatan. Makanya dari kemarin minggu lalu ya, mungkin aku udah mention berkali-kali ya soal BBRI dan BBRI. Karena itu maksudnya udah murah banget gitu menurutku. Kalau aku punya maksudnya kayak satu saham yang aku oke ya, BBRI. Kalau blue chip ya. Buat invest ya. Kalau Om Ben sendiri? Kalau saya sih sebenarnya kalau perbankan saya juga BBRI dari kemarin saya kayak pom-pom BBRI terus gitu. Cuman ya mungkin kalau budget mungkin 20 juta ya BBRI mungkin kemahalan ya bisa aja cari yang lebih murah. Mungkin menurut saya BBTN masih cukup oke lah ya. BBTN masih make sense lah ya karena kan geraknya juga belum banyak tuh BBTN ya. Ya, naiknya belum banyak, tapi rewardnya juga cukup tinggi menurut saya ya mungkin sampai 1.700, 1.800 masih bisa sih menurut saya. Ya cuman kan kembali kan ke budget ya karena tadi kan budgetnya 20 juta ya. Saya pikir kalau mungkin ya itu kalau BBRI kemahalan ya kita cari yang second-nya aja, yang second linernya seperti BBTN lah itu masih cukup oke daripada yang lain-lain. Cuman menurut saya yang harus dihindarin sih sekarang adalah saham-saham gorengan yang menurut saya ya. Ini kalau mau invest tapi invest kayak di saham Bank Mini yang gorengan ya
bisa berapa menurut saya ya. Bisa deg-degan malam ini. Bisa deg-degan loh, beneran. Karena kayak baca BPKP juga masih menarik, cuman kok apa ya, flow-nya kok nggak enak ya menurut saya. Masih nggak senyaman kita Nah, pegang BBM BBRI ya kalau kita ngomong invest ya. Ya itu yang tadi saya bilang. Beberapa soalnya begini sih. Saya melihat beberapa teman itu nanya ke saya, Om Ben, saya invest, tapi investnya di saham gorengan. Coba invest seperti bos. Bos, saya invest boleh nggak Om Ben, bos? Aduh, kok invest kok saham bos? Aduh, bingung saya. Jangan invest yang begituan. Itu cuman momentuman aja. Jadi kalau nanti udah kelar bener-bener bisa balik ke habitatnya lagi harganya. Jadi ya buat teman-teman diperhatikan baik-baik. Kalau kita ngomong invest, ya teman-teman harus perhatikan saham-saham yang memang punya story di Windows Dressing. Jangan beli yang gorengan-gorengan dulu lah. Kayak hari ini kan gorengan melempem semua nih. IHSG-nya di drive 2%, hampir semua gorengan nggak kemana-mana, bahkan cenderung ada iya. ARB dan ya. Nah itu yang perlu diwaspadai. Tadi saya sempat bikin story juga sih, karena kalau IHSG-nya hijau begini, gorengan melempem semua. Jadi ya teman-teman harus hati-hati dengan itu. Jangan kejebak keasikan main gorengan terus sampai lupa bahwa ini mau Windows dressing. Itu aja pesan saya. Iya, betul. Ini setuju banget. Ingat ya, pokoknya kalau yang namanya invest itu cari perusahaannya yang emang beneran. Tapi bukan berarti saham-saham yang kayak gitu nggak bisa kalian dapetin cuan. Tapi caranya jangan di treatment kayak saham invest gitu. Jadi mainnya by momentum dan trading. Jadi teman-teman harus tahu karakter-karakter setiap saham gitu. Jadi jangan sampai uang kita sampai nginep kelamaan di situ. Karena cost opportunity-nya sayang banget kan. Harusnya kita bisa putar. Nanti kalau teman-teman nyangkut di situ, yang lainnya pada cuan window dressing, teman-temannya nyangkut. Kan kasihan Nonton ya. aja nanti. Tadi aku mau jawab pertanyaan dulu ya. Tadi ada yang nanya, Ci, apakah Bukalapak bisa ke seribu, balik lagi ke 1.000? Bisa. Ya. Bisa, hanya masalah waktu. Bisa. Nah, Sekarang hanya juga kan betul. lagi diakumulasinya sama asing, teman-teman. Kamu kalau beli pas harganya kayak di bawah sekarang, ikutin asing akumulasi di bawah. Jangan kamu beli Bukalapak pas di ARA, ya udahlah dibanting. Tapi masalahnya orang nggak sabar. Udah Iya, beli itu pengen dia. cepet naik. Nanya kapan Bukalapak ke 1.000. Ya Bukalapak marketnya segitu gede berharap ARA, susah dong. Oke, kita next question ya. Oh nih, oke. Minta pandangan dari Arvin sama Om Ben. Aku nggak usah jawab pertanyaan lah, aku wawancara aja. Minyak or call or ambil dua-duanya kalau mau sampai akhir tahun. Kalau aku sih mungkin ke minyak ya. Kalau aku ya, karena minyak kan belum gerak banyak. Kalau coal kan bro, rally nggak karu-karuan kan. Nah, kalau dikasih koreksi ya, mungkin coal boleh. Karena Desember kan maksudnya banyak sentimen lah di bulan Desember, terutama untuk coal. Jadi kalau bisa ya, kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau sekarang ditanya, ya mungkin minyak. Kalau sekarang. Kalau Om Ben? Kalau saya sama, jadi saya hari ini jujur aja udah barusan masuk ke minyak hari ini saya ya. Saya lagi nyicil minyak juga. Ya karena pertimbangannya Kasih sama dengan bocoran Arvin. dong, minyaknya yang apa nih? Minyak goreng atau Pilihannya putus-putus? cuma ada dua sih, mau Medco atau mau Elsa. Elsa. Iya, cuman begini, yang perlu diperhatikan ini gini, pergerakan Medco itu lebih gesit ya, lebih volatil Ya, biasanya lebih daripada lincah ya, Elsa. lebih lincah. Elsa ini cenderung diem-diem aja, cuman nggak menutup kemungkinan kalau dia sampai rally ya bisa lumayan kenceng. Cuman kalau teman-teman yang pingin lebih volatil ya Medco pilihannya. Cuman ada dua itu. Cuman kalau saya batu bara juga sama untuk full, memang masih ada potensi sampai ke Januari. Cuman ya perhatikan entry-nya. Saya berharap sih nggak tahu bisa dikabulkan atau enggak ya. Adro kan ada gap gede tuh di situ. Bisa nutup gap nggak ya itu? Itu pada nungguin tuh di situ tuh. Iya, kalau sampai bisa kembali ke 1.600-an, aku rasa oke untuk masuk Adro itu. Iya. Cuman ya kita nggak ngerti market seperti apa ya. Kayaknya kalau sampai tutup gap itu pasukan yang kemarin ketinggalan HK semua tuh di gap. Bisa aja. Cuman kan kita nggak ngerti marketnya mau bergerak seperti apa ya. Tiba-tiba muncul sentimen-sentimen yang aneh-aneh kan kita nggak ngerti. Benar. Iya, betul. Oke. Next. Cara screening saham di tengah market open dong, biasanya analisa malam-malam.
Oh, mungkin pada saat market berjalan tuh kalau misalnya mau screening saham tuh gimana? Mungkin Om Ben mau duluan? Kalau ya Om Ben duluan deh. Om Ben duluan deh. Kalau saya sebenarnya begini, kalau saya untuk swing ya, atau lagi untuk windows dressing itu analisa kita nggak perlu lakuin di market berjalan sebenarnya, kecuali tiba-tiba Hmm. ada perubahan momentum ya. Karena buat saya biasanya kalau untuk porto swing saya itu selalu pasang auto buy aja, atau saya pasang antrian buy aja tiap tiap pagi ya, tiap pagi saya pasang antrian buy. Kalau nanti sore saya lihat nggak dapat ya sudah besoknya saya pasang lagi atau saya analisa lagi malamnya. Cuman kalau untuk market berjalan sepertinya jarang sekali ya, kecuali kita mau ngejar ya. Kalau misalnya kayak batu bara kemarin naik ya, kita mau kejar tuh ya harus dianalisa di jam jam bursa kan. Cuman kalau untuk nggak ngejar, untuk lebih santai, saya biasanya prepare di malam harinya. Saya lihat TA-nya, saya lihat trennya bagaimana, area support-supportnya di mana. Jadi ada chance nggak turun ke support di sana. Lalu saya melihat market globalnya bagaimana. Saya berharap Dow Jones-nya merah, misalnya seperti wah Dow Jones-nya nih digebukin nih bisa minus 1%. Nah itu ada chance untuk terjadi panic sell mungkin sementara sesaat seperti itu. Nah, itu yang saya manfaatkan untuk entry. Tapi kalau selama market berjalan ya saya rasa untuk swing saya tidak pernah melakukannya, kecuali untuk scalping ya. Kalau untuk scalping saya di market berjalan seperti itu. Oke. Nice. Kalau Arvin? Mungkin styleku sama Om Ben kurang lebih sama ya. Jadi basically yang aku lakukan adalah aku selalu screening itu di malam hari biasanya. Setelah sudah screening ketemu kayak semacam watchlist lah ya. Kita kan punya watchlist sendiri kan. Nah, ketika kita punya watchlist sendiri itu kita udah tahu nih kita mau beli ketika di mana, support resistannya berapa, itu kita sudah gambar semua sebenarnya. Nah, setelah menyentuh support resistan itu mungkin kita akan melakukan pembelian jikalau ada faktor A, B, C, dan D gitu ya. Nah, setelah itu baru entry buy. Nah, jarang terjadi kalau aku di running trade gitu ya, langsung ambil gitu. Kecuali kalau scalping ya, mungkin scalping beda. Tapi kalau kita bilang secara swing, mungkin stylku sama kayak Om Ben, di mana aku akan cari saham-saham yang mungkin berpotensi gitu ya, atau sektornya berpotensi untuk itu, untuk naik, baru nyari single sahamnya. Gitu sih kurang lebih sama. Oke. Nah, tadi kan aku ada dengar Om Ben bilang ngantri gitu ya. Om Ben lebih ke swing ya? Atau Saya scalping? scalping. Saya Oh, gini, saya tuh scalping. sebenarnya kan scalping saya, cuman Nah, saya menyesuaikan market. Kalau udah oh, marketnya udah mengarah ke Windows Dressing, saya memang tiap September saya mulai kembali konsen ke swing untuk Windows Dressing. oke. Saya seperti itu, setiap tahun seperti itu. Jadi ya kalau memang marketnya jelek, saya scalpingnya saya kencengin. Tapi kalau marketnya seperti hari udah akhir-akhir ini ya, saya scalpingnya mulai mulai di cooling down sedikit ya. Walaupun tangan kadang-kadang gatel untuk scalping kan gitu. Cuman ya mulai kembali kepada market. Jadi saya selalu bilang trader itu harus adaptif dengan maunya market. Kalau memang mau dapat profit harus adaptif. Nggak bisa kita pakai satu style terus kita paksa, nggak bisa. Kalau memang marketnya memang berkehendak untuk market untuk swing ya kita harus ngikutin swing mau nggak mau seperti itu. Atau kalau mau scalping ya scalping lah di saham-saham LQ45 seperti itu. Tapi kalau memang saat LQ45-nya lagi jelek-jeleknya, lagi sideways, lagi nggak ada akumulasi kayak mungkin bulan Juli Agustus, nah kita harus adaptif. Kalau mau profit ya mau nggak mau cari scalpingan, cari gorengan, saya bilang gitu. Tapi kalau memang teman-teman yang nggak paham scalping ya udah nonton aja atau Nonton nunggu aja, aja. jangan Betul. dipaksakan trading karena nggak akan masuk gitu loh. Kalian ketika bulan Juli Agustus memaksakan masuk ke blue chip ya digebukin terus. Makanya kan banyak teman-teman yang nyangkut tuh di BBRI di 4.000 ya kan, di 3.900 dipikir udah murah, ternyata kan masih ada penurunannya juga seperti itu. Nah, ini yang saya tekankan. Jadi teman-teman harus ngerti apa yang market mau seperti itu ya. Jangan kita ngotot nih, wah saya nih pengen dapat profit nih. Saya cuma bisanya swing, saya mau swing di bulan Juli Agustus. Kalau swingnya di market sideways seperti itu ya banyak di PHP ya kan. Ya. Kita udah hold lama-lama ya tiba-tiba dibanting kena panic sell, dibanting semua ya kan. Jadi ya banyak kecewa sama market akhirnya. Makanya saya bilang ya kita harus adaptif aja. Kalau saya Iya. sih gitu sih. Kalau nggak bisa juga nggak usah dipaksain ya. Kayak aku pribadi kan swing. Aku jujur aja aku nggak bisa scalping. Aku nggak bisa kayak baca apa tuh apa sih namanya yang itu running trade ya? Iya running Running trade, trade. Aku tuh nggak ngerti broker gitu-gituan. Jadi summary gitu. dan iya kalau broker summary bisa, tapi running trade tuh nggak bisa baca. Jadi aku nggak Pusing paksain ya. juga gitu. Karena aku merasa aku masih cuan dengan cara aku. Jadi aku
eh ya nggak bisa, takutnya aku malah kalau salah ya ribet juga ya. Gitu. Jadi ya kalau Arvin juga sama nih kayak Om Ben, dia scalping bisa, dia swing bisa, dia apa aja bisa kayaknya. Oke, next question ya. Em, oh ini ada yang nanya, window dressing megang apa Om Ben? Tuh langsung aja tuh to the point. Saya pegang BBRI, Tekim, lalu SMRA, ada juga Elsa saya. Saya sementara masih ketemu 4 itu, jadi belum masih masih terus mencari sih karena saya punya target ada 7 atau 8 saham aja maksimal untuk Windows dressing saya. Tapi per sektor yang berbeda. Jadi saya tidak mau terlalu supermarket juga portofolio akan pusing, tapi saya cari sektor-sektor yang oke ya dan saham-sahamnya yang udah breakout bergerak uptrend ini saya mulai kolek satu persatu. Kemudian untuk CPO juga menarik ya. Saya CPO ini lagi cari entry-nya ya untuk LSIP ya. Saya lebih suka LSIP daripada AALI seperti itu karena ya lebih murah seperti itu daripada AALI. Kemudian apalagi ya konstruksi sepertinya juga masih bisa dicari ya, masih bisa dicari entry-nya. Bisa. Konstruksi saya lebih memilih ke Wika atau ADI ya seperti itu. Kalau WSKT saya mungkin lebih nungguin RI-nya dulu ya, baru mau entry. Karena kasusnya nanti sama dengan BBRI nih. Rally-nya ketinggalan, yang lain udah lari kemana-mana, BBRI baru ditekan habis kan kemarin habis RI itu. Nah baru ya gitu, kalau saya sih seperti itu sih. Arvin mau ada nambahin tentang waskita? Habis itu mungkin aku Ya, nambahin sama. tentang waskita. Ya, sama. Jadi memang kalau WSKT ya, kalau dibandingkan 4 konstruksi, memang WSKT jadi the least favorite ya. Maksudnya paling belakang. Kenapa? Karena ya tadi, right issue. Lalu memang kalau diperhatikan gitu ya, kalau yang aku lihat, distribusinya gede banget. Kita keempat konstruksi, ini yang paling gede. Nah, karena memang dia ada right issue dan sebagainya. Itu yang makanya kenapa aku milih waskita itu di paling terakhir. Nanti setelah right issue baru kita bicara lagi soal waskita. Karena waskita akan di drag down dulu karena RI-nya kan kemungkinan besar akan di bawah harga induk supaya orang mau nebus. Nah, setelah itu baru nanti WSKT akan rally mengikuti teman-temannya yang lain. Kayak BBRI kan ya sama persis kayak Om Ben tadi cerita, BBRI kan baru berusaha untuk ngejar. Iya, Makanya volumenya baru bagus setelah red issue-nya selesai itu tanggal 22. Langsung volumenya bagus kan? Asingnya langsung jor-joran belinya. Iya, volumenya langsung bagus. Makanya kalau kita bilang ya konstruksi kalau mau sekarang ya pilih aja Wika atau tadi sama kayak Om Ben, Adikarya. Ini 2 yang oke menurutku. Nah, sisanya waskita nanti kita lihat nanti lah. Setelah Wika, Adikarya kita mau profit taking baru pindah waskita kan gitu. Benar. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi di IG Story ada yang tanya kan kenapa waskita yang paling lagging, karena salah satu alasannya adalah kemarin karena selain mereka habis rekonstruksi hutang, terus juga ada right issue, karena kalau teman-teman tahu BUMN itu right issue-nya nggak boleh mahal-mahal, kalau mahal-mahal nanti dianggap merugikan negara teman-teman. That's why itu yang kalau teman-teman tahu right issue-nya waskita itu mereka mau serap dana 12 triliun yang dimana 12 triliun itu besar teman-teman gitu. Jadi kalau fund manager atau investor-investor besar yang udah di dalam, kalau mereka mau ikutan berpartisipasi sama right issue-nya sama kayak BBRI, mereka harus kurangin porsinya dulu di dalam supaya bisa serap. Kalau nggak kayak gitu duitnya dari mana tuh orang-orang mau serap 12 triliun gitu. That's why itu yang bikin adanya distribusi. Nah, kalau secara teknikal juga aku ada sempat cerita beberapa hari lalu di IG Story bahwa untuk teknikalnya sendiri dia belum nggak kayak yang lainnya. Yang lain kan udah breakout tuh ya dari trend lainnya. Waskita itu belum. Jadi better kalau teman-teman yang udah punya jangan average down sekarang. Tunggu nanti dia sudah breakout mungkin setelah right issue. Kalau kamu average down sekarang takutnya dia bentuk new low tambah dalam gitu duitnya ya habis-habis juga. Jadi mending tunggu aja gitu. Kalau nggak salah mereka akan right issue-nya selesainya tahun ini udah selesai kok, jadi nggak akan nunggu lama, gitu. Oke, lanjut. Bentar ya. Oh ini tadi ada yang nanya nih, rame banget nih tentang apa?
Oh, nih mungkin ada yang nanya Adi. Kalau misalnya mau masuk Adi kira-kira di berapa? Mungkin. Om Ben ada masukan? Coba saya sebentar, saya buka chat dulu. Nggak Iya. hafal saya. Adi. Adi ini bagus ya. Mirip-mirip tuh geraknya Monica sama TPP. Iya, iya, iya. Adi ini barusan breakout di sekitar 940-an kalau nggak salah ini dari chart saya. Kalau teman-teman mau entry, prefer mendingan kok ya. Jadi gini sih, saya selalu bilang, semisal nih teman-teman nih FOMO nih, takut aja nggak dapat barang, boleh, saya selalu bilang boleh lah HK 10% aja dari yang kalian mau masuk ya, misal kalian mau masuk 1 juta, masuk aja 10% dulu, anggap aja tes slot. Siapa tahu kalau dia rally ketinggalan kan kalian dapat 10% dulu nanti untuk average up kan bisa kan. Cuman kalau memang mau nunggu sih better nunggu dia pullback ke arah 940 sampai 910 lah ya. Cuman nggak ngerti ini dikasih atau enggak. Karena volume 2 hari ini bagus banget ya. 2 hari ini volumenya bagus banget dan candlenya terakhir juga candlenya bagus banget gitu loh. Ya ini yang makanya jadi pertanyaan apakah dikasih koreksi atau enggak. Makanya ya setiap kali Windows dressing saya selalu bilang sih kalau memang mau FOMO ya nggak apa-apa, tapi kembali lagi pakai 10% porsi dulu ya. Jadi supaya money manajemennya bisa kejaga banget gitu loh. Nah sisanya nanti kita cari entry ketika dia terkoreksi di area-area supportnya. Kalau saya seperti itu. Oke. Makasih Om Ben. Nah, lanjut Iya. ya pertanyaan selanjutnya. Batu bara gimana akhir tahun biasanya makin membara? Mungkin ini kayaknya udah punya ya orangnya. Hold apa sell? 70% porsinya sudah ada di batu bara. Mungkin Arvin mau jawab duluan? Kalau aku personally kalau terutama ngambil di bawah ya hold aja ya sampai akhir tahun, atau kalau teman-teman mau pertimbangin profit taking gitu ya, ya cari resisten terdekat, profit taking 50%, sisain. Nanti kalau terjadi pullback beli lagi di bawah gitu. Profitnya kita secure dulu 50%. Itu style orang mungkin beda-beda ya. Tapi Indian sampai akhir Desember itu akan bagus banget sih. Harusnya untuk call ya. Sampai Januari terutama. Om Ben mungkin mau tambahin? Ya, sama sih kalau saya memang kalau teman-teman misalnya dapat duit di harga di bawah 300 ya hold aja, ini di bawah 1.500 ya hold aja, Andro di bawah 1.400 ya hold aja karena memang apa ya? Ini yang menurut saya gini, ada salah satu kelemahan dari retail nih. Kalau hijau nggak kuat nahan lama-lama karena takut takut profitnya hilang kan. Saya selalu bilang ada sebuah saham breakout dengan volume yang sangat kencang sekali, kenapa kalian sell? Beberapa teman ini kehilangan barang di INKP sama Tekim katanya kemarin. Karena apa? Begitu breakout, dia takut kan Iya, kemarin kan takut takut. ketika ada koreksi pada buang semua. Pada akhirnya mereka nungguin ketika di bawah hari ini pun koreksinya nggak terlalu dalam kan, Iya. malah digas lagi ke atas. Nah ini yang jadi masalah. Jadi buat saya kalau memang teman-teman nggak mau kehilangan barang ya pilihannya hold aja, udah tahan-tahanan aja. Cuman kalau memang mau direalisasikan seperti Arvin bilang boleh separuh direalisasikan, tapi ada resikonya ya, ada resikonya. Resikonya adalah ketika nggak dikasih entry lagi. Nah, ini jadi dilema ya. Ada plus minusnya. Kalau udah direalisasikan, kemudian bisa ada pullback yang cukup tajam, kita bisa profit double kan, dapat bawah lagi. Ya. Tapi kalau sampai nggak dapat pullback yang tajam, kita akan kehilangan barang separuh. Jadi ini yang jadi pertimbangan teman-teman. Semuanya ada plus minusnya. Dua strategi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kembali lagi ini sesuaikan dengan profil kalian. Kalau saya memilih untuk hold karena memang saya nggak mau pusing-pusing untuk menganalisa lagi dan saya masuknya memang pakai porsi yang benar-benar bertahap ya. Jadi belum sampai di atas 70% untuk saat ini. Jadi saya prefer buy and hold dulu. Jadi nanti ketika dia terkoreksi lagi, saya melihat ada koreksi yang masif atau mungkin market global membara. Nah ini time to buy seperti itu. Saya mulai nyicil lagi. Nanti kalau di drag lagi ke atas, di drive ya, kencang lagi ya nonton lagi aja. Sampai nanti kita kawal sampai di Januari lah ya, Januari tengah atau Januari awal tuh baru kita mau realisasikan bolehlah di situ. Oke, ya. Soalnya juga kalau yang pegang bawah sih ya memang harusnya hold aja. Sekarang juga krisis energinya udah bukan Inggris aja tapi ke China itu kan bisa bikin harganya bisa tambah terbang lagi gitu. Tapi kalau baru masuk aku jujur nggak berani sih. Kalau tunggu koreksi lah gitu. Oke, next.
Oh nih mungkin, tadi kan Om Ben ada bahas tentang Teki, INKP. Kalau di grup aku sendiri, kalau kita masuknya gerbong INKP di harga bawah tuh 7 ribuan, 7.200. Makanya Waduh. kaget juga tiba-tiba apa namanya 2 hari ini geraknya kenceng banget. Kayak penurunan berapa hari naiknya ditutup 1 hari doang. Jadi kalau misalnya cuma kan udah breakout nih. Kalau kayak INKP juga udah break inverted head and shoulder. Kita nggak ngikutin sih kalau untuk tekim ya, Arvin ya. Kalau misalnya ada Ya. teman-teman yang baru mau masuk, kira-kira Om Ben rekomendasinya seperti apa? Kalau saya lihat INKP ini kan breaknya di 8.050-an ya, untuk inverted head and shoulder-nya. Dan volume 2 hari ini memang sangat luar biasa ya. Menurut saya ini volume terbesar setelah dari Februari terakhir kemarin. Jadi ini Iya. volumenya udah nggak main-main, dan saya bilang volume seperti ini kalau teman-teman malah buang itu menurut saya malah kehilangan barang ya bakalan, karena Iya. volumenya sangat besar sekali. Nah, kalau untuk INKP tadi ya mungkin kalau ada pullback ke 8 ribuan bisalah kita mulai nyicil-nyicil ya. Kalau untuk Tekim sendiri saya rasa di 7.700 lah. Semoga bisa dapat sampai 7.500 ya, dikasih shadow ke bawah seperti itu. Tapi ya kita nggak ngerti karena volumenya ini udah bener-bener nggak main-main volumenya ini. Dan ya Pasang jaring chartnya aja sih ya, mirip ya. pasang jaring ya Om Ben. Pasang jaring, siapa Kenapa? tahu kena. Pasang jaring, Betul ya. siapa tahu Pasang kena. pasang jaring aja. Bener, pasang jaring aja karena kita nggak ngerti market mau seperti apa ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat polanya duo kertas ini kan biasanya setelah sehari rally kemudian cooling down dia. Tapi ternyata hari ini sepertinya mau cooling down ya, sepertinya kasih koreksi, entah ini ngusir retail atau apa, tapi tiba-tiba di drag ke atas. Dan yang agak aneh sih menurut saya, hari ini kan memang hari terakhir ya, sepertinya Tekim dan SMRA keluar dari LQ45 ya kalau nggak salah ya. Nah, nggak ada koreksi dari dua saham itu. Saya Jadi nunggu bisa jadi SMRA udah juga. price in sebelum itu, Nah, mungkin betul Om Ben. masalahnya. Udah price in Udah sebelum itu. price in. Betul. Nah, biasanya kan memang ada koreksi-koreksi atau dibuang di menit-menit terakhir, tapi ternyata nggak ada. SMRA pun saya sebenarnya nungguin di 8.10 nggak dikasih. Jadi ya sudah, kita mau nggak mau ya nanti melihat market bagaimana. Cuman ya kalau saya lihat ini marketnya memang sudah serius, dan kalau kita melihat market yang seserius ini tapi kita masih ragu-ragu dengan market, takut dengan tapering, Evergrande, menurut saya Ketinggalan ya. betul, teman-teman akan dalam tanda kutip dikerjain bandar aja. Jadi ditakut-takutin supaya teman-teman buang, mereka yang beli dari bawah. Karena ya akumulasinya gede banget sih dari hampir semua saham-saham blue chip ya. Menurut saya seperti Jadi itu. kalau Om Ben sama Arvin setuju nggak sih, kan kayak sekarang yang diberitain takut-takut tapi sebenarnya asingnya ya baik, volumenya IHSG meningkat, beberapa saham bahkan volumenya mulai nambah, orang-orang nggak merhatiin itu gitu. Jadi sebenarnya harusnya lebih lihat berita atau lihat apa yang terjadi di market. Harusnya kan kita lihat apa yang terjadi di market ya. Kalau saya sih gini, jadi berita itu untuk inputan aja supaya informasi, tapi tidak mempengaruhi keputusan saya untuk buy and sell. Saya selalu seperti itu. Jadi beritanya mau bilang apa ya, udah paling nggak saya nggak ketinggalan informasi lah. Kalau ditanya-tanya teman-teman nggak gaptek banget lah, dasarnya seperti itu. Jadi bisa tahu. Tapi kalau saya basicnya adalah saya melihat apa yang dilakukan asing di IHSG kita. Karena dengan mereka akumulasinya aktif ya, dan mereka konsisten. Yang penting itu masif dan konsisten. Itu yang saya lihat. Saya tadi sempat lihat chartnya foreign flow-nya juga sangat tajam naiknya. Jadi ya nggak ada yang dikhawatirin menurut saya. Dan saya tadi sempat sama Andi Senjaya juga sempat ngobrol. Saya bilang sama Andi, gimana menurut kamu dengan IHSG seperti ini? Pendapat saya nggak ada yang perlu dikhawatirin. Dia juga bilang, ya saya sangat setuju banget. Nah ini yang buat teman-teman harus, terutama generasi kolonial nih, yang baru-baru harus melihat bahwa kalian harus melihat apa yang dianalisa daripada yang diberitakan. Karena ya yang diberitakan itu ada tujuannya. Jadi terkadang bandar mau ngumpulin barang, dia pasang berita negatif terus. Jadi supaya orang-orang ketakutan. Makanya saya bilang kan, saya malah berharap beritanya negatif terus aja nggak apa-apa, supaya orang pada buang, dan tujuannya kalau orang buang pasti bandar nampungin. Nah kalau bandar nampungin kita nggak ada kekhawatiran lagi lah. Mau takut mau apa nggak mungkin lah, karena memang IHSG-nya sudah sebagus ini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya seperti itu. Iya. By the way, 2 hari lalu tuh Andi Senjaya sebenarnya bikin video di IG, video tentang pergerakan IHSG, dan bener tuh kejadian. Saya sempat komen kok, ini emang karena saya lihat gambarnya dia pakai Vibo kan.
oh iya ini bagus, Ya, saya sempat komen terus bener kok kejadian hari ini. Iya, Jadi betul, kalau betul. teman-teman yang udah lihat apa Instagramnya Andi Senjaya 2 hari lalu pasti udah tahu tuh pergerakan IHSG mau kemana. Arvin ada mau nambahin nggak Arvin? Gimana nih tentang kan sekarang ramenya tuh Evergrande versus window dressing. Kalau Arvin gimana? Jadi lebih kita fokus sama berita atau apa yang terjadi di market? Aku kurang lebih sama ya sama Om Ben ya, dimana kita ngomong kalau soal berita itu sometimes bad news is a good news for us to accumulate kan gitu sebenarnya. Karena ada beberapa saham nih misalnya dikeluarin berita buruk nih. Nah, keluarin berita buruk, kita lihat si badannya ini malah ngambilin smart money-nya. Nah, kalau kita nggak ikut dia kan rugi kita gitu loh. Makanya kita itu kadang jadi penumpang gelap gitu. Jadi penumpang gelap ikut mereka aja. Urusannya kan gitu. Kalau udah disupport terus tiba-tiba diakumulasi gede mau berita sejelek apapun kita ambil. Itu opportunity gitu loh. Masalahnya kebanyakan orang ngelihat bad news nih langsung diguyur kan. Ketika diguyur itu tanpa sadar ada orang-orang yang mengerti soal di dalamnya ini meskipun kita sebagai retail mungkin nggak ngerti nih soal beginian tapi di luar sana kan banyak banget orang-orang investor gede yang tahu informasi di dalam. Nah, mereka guyur aja pakai berita jelek, orang-orang buang, mereka nampung. Nah, itu makanya kenapa kadang itu berita itu istilahnya bisa dijadikan hanya sebagai referensi. Tapi untuk keputusan, aku personally sama Om Ben sama. Jadi di mana keputusan kita ya berdasarkan analisa kita gitu sih. Iya. Oh nih ada yang bilang apa kok Andi Senjaya analisisnya pakai Elliott Wave? Iya betul. Ya. Pakai Elliott Wave. Oh iya, Nah tadi Arvin sama Lisa, aku pamit dulu ya, soalnya aku jam 2 ada clubhouse ya. Ini coba main-main. Oke. Cuma dikasih kesempatan untuk berbagi. Thank you banget ya, thank you banget untuk kesempatan. Thank you, Om Ben. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Thank you. itu tadi ada yang nanya tuh waskitanya udah dijawab belum? Udah. Nanti bisa nonton di ini aja disimpan di IGTV ya. Oke, mungkin sekarang juga udah mau jam 8, Arvin. Paling bentar lagi kita selesai. Ya. Oke, langsung aja ya. Mungkin ini. Rekomendasi 3 saham yang swing sampai akhir tahun. Mungkin kan banyak ada yang ketinggalan. Dari Arvin aja boleh mungkin buy technical yang masih bisa. Geraknya belum terlalu banyak sampai akhir tahun. 3 aja, Vin. BBRI, BBTN, BBNI, trio bank. Satu sektor, geraknya barengan. Oke, BBRI. Oke, Beda aku dong. kasih BBRI. Oke, BBRI. Kita bisa bilang BBRI. Oh, mungkin aku lebih ke arah Medco. Satunya lagi Coal. Coal, entah yang mana yang koreksi dalam, itu mungkin ambil aja. At least sampai Januari itu still oke, gitu. Oke. Kalau aku bank, tapi kalau mau yang lebih naiknya lebih banyak ke second liner aja banknya. PTPS, Ya. BBTN, BJBR, Bank Danamon, itu masih banyak yang lagging. Terus properti sama retail sih satu lagi harus ada retail kalian. Ya terserah, retail tuh kan macam-macam ya teman-teman. Retail tuh ada yang retail jualan barang fashion, ada retail yang retail food itu yang kayak Ranch, MPPA yang gitu-gitu. Ya pilih aja gitu. Kalau kita pribadi sih di grup karena lagi koreksi juga kita ada di Ranch ya. RANC gitu. Karena kebetulan lagi di area support juga, lagi kena swingnya. Kayak gitu. Sama iya udah sih gitu. Oke. Kalau properti apa, Vin? Sumarekon, BSDE. Ya, Sumarekon BSDE. Aku juga BSDE sih. BSDE itu NAV-nya itu masih under value, teman-teman. Jadi menurutku masih oke lah. Dan dia tuh kan rumah tapaknya juga banyak. Seperti yang kemarin ada yang nanya di IG story, Kak Olive gimana kalau mau cari saham properti? Aku udah kasih ciri-cirinya. Cari yang jualan rumah tapak dan lain-lain. Kalau bisa mulai jangan terlalu banyak. Karena bener-bener pandemi itu bisa merubah strategi bisnis dari perusahaan gitu. Jadi hati-hati gitu. Oke, lanjut mungkin ada pertanyaan. Ini sebenarnya banyak banget sih pertanyaannya, tapi kayak udah jam 8 juga nggak sih? Kayaknya udah dulu ya.
Ya, Oke, satu oke. pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan Ya, lagi. boleh, boleh. Ini deh, tambang deh, kayaknya banyak tuh. Logam, Hmm, logam. Banyak banyak logam. ditanya. Menurut Arvin Kayak gimana? Ke akhir tins tahun? gitu-gitu ya. Antam Iya, tins gitu Tins, ya. Antam, dan lain-lain. Potensi nggak bisa naik. Harus harusnya masih oke ya untuk Antam dan Tins ya. Terutama kalau harga komoditasnya naik, kita bisa bilang Antam dan Tins harusnya oke. Terutama emas, timah. Kalau dari tren sih oke ya. Kalau aku lihat personally, aku lihat oke gitu. Sampai akhir tahun lah. Oke. Ini ada yang ngomong sampai jam 9 aja. Ya udah, aku tambahin setengah jam Waduh. ya. Setengah jam ya, setengah jam aja. Aku soalnya belum makan malam nih. Oke. Hmm, Kayaknya banyak Oke. tuh pertanyaan. Oke. Eh, ya boleh lah kalau teman-teman lihat Antam, Antam tuh lagi di daerah support ya ambil aja. Biasa, apalagi dia juga kan termasuk salah satu yang suka ikutan gerak kalau window dressing ya, mumpung belum gerak banyak. Kalian sebenarnya kalau mau masuk ya ambil aja gitu. Ini dari tadi ada yang nanya MDKA. Oh ya, tadi ada yang nanya kalau MTEK sendiri gimana, Vin, katanya. Mungkin nggak bisa balik lagi ke harga di atasnya. Cuma teman-teman nanti dilihatin teknikalnya sama Arvin untuk MTEK. Cuma aku mau ini dulu ya, intermezzo dulu sebentar. Jadi gini, teman-teman pertama harus tahu dulu kira-kira MTEK tuh kemarin-kemarin naiknya itu gara-gara apa gitu ya, beberapa bulan lalu. Dia itu naik kan karena tender offer, karena dia akuisisi Same, terus juga dia stock split, terus juga beli sahamnya Grab Indonesia, dan Grab induk juga akuisisi mereka gitu kan. Beli saham mereka itu yang ngedrive harga sahamnya naik. Terus Bukalapak juga mau IPO karena dia sebagai induknya, itu yang bikin harga sahamnya naik. Nah teman-teman lihat story-nya tuh udah selesai semua teman-teman. Story-nya udah Ya. selesai semua. Itu kenapa yang bikin harga sahamnya udah nggak ada kepentingan lagi untuk naik dalam jangka waktu dekat gitu. Karena story-nya udah selesai semua. Akuisisi sahamnya udah, Bukalapaknya udah IPO dan lain-lain gitu. Nah sekarang yang ditunggu adalah tinggal pembuktiannya aja dari hasil akuisisi ini semua beneran nggak bisa di-generate ke laporan keuangannya, dalam artian corporate action yang dia lakuin selama 1 tahun belakangan ini nantinya beneran nggak bisa menghasilkan pertumbuhan pendapatan untuk MTEK gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu nanti beneran atau enggak bisa menyumbang pertumbuhan pendapatan gitu. Jadi kalau kalian tanya kenapa harga sahamnya turun, ya karena story-nya memang udah selesai teman-teman gitu. Kalau masalah balik lagi atau enggak tahu tuh. Arvin mungkin bisa lihat teknikalnya. Oke, kalau MTEK ya, kita cerita low terakhir tuh di 18.30. Sekarang udah break dengan volume tinggi 2 hari. Untuk MTEK sendiri, kalau ditanya apakah bisa balik, bisa aja. Tapi masalah waktu kan, waktunya berapa panjang. Ini kan yang Naiknya jadi juga concern. 500% tuh dulu. Betul, makanya untuk naik 500%, kita secara teknikal ngomong aja, koreksi 250%, itu wajar, gitu. Nah, sekarang problemnya adalah kita kemarin itu beli karena apa, dan kita sudah punya trading plan belum untuk analisa kita itu. Kalau kita nggak punya trading plan gitu ya, ya akan nyangkut gitu. Nah, sekarang kalau kita bilang apakah bisa balik lagi, ya bisa, tapi berapa lama, itu kan kuncinya. Nah, kalau berapa lama, misalnya kalau Arvin sorry, tiba-tiba hilang. Vin? Kak Olive zodiaknya Leo ya? Bukan. Aku Taurus. Kenapa emang tanya-tanya zodiak? Arvin. Oke, jadi aku gantiin ya jawab Arvin. Jadi maksudnya Arvin gini, kalau harga sahamnya MTEK ke depan bisa balik lagi nggak? Bisa. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah berapa lamanya. Nah sekarang itu kan lagi mau masuk window dressing teman-teman. Harus dipikirin juga nanti window dressing nih saham bisa naik atau enggak. Kalau misalnya nih saham nggak bisa naik, kalian ada cost opportunity di situ. Dalam artian duit kalian ngendep di situ. Jadi kalian mau pilih cut loss, pindah ke saham yang bisa naik karena window dressing, atau ya udah hold aja, tunggu sampai naik. Kayak gitu aja sih pilihannya gitu. Harusnya sebenarnya ya teman-teman, saham-saham yang kalau kalian masuk yang kayak MTEK gini-gini, saham yang geraknya karena story,
karena corporate action, story itu kan muncul karena ada corporate action misalnya. Kalau corporate actionnya itu udah jalan, itu harusnya kalian lepas sahamnya, kecuali memang udah terjadi nih beneran setelah melakukan corporate action langsung tercermin gitu di kinerjanya, terjadi pertumbuhan dan lain-lain, itu nggak apa-apa kalian hold. Tapi kalau misalnya belum langsung tercermin di kinerjanya, itu kalian selesai story harusnya udah taking profit gitu. Apa nih, Doit laporan keuangan jelek bagaimana, tapi itu tambang juga. Itu Indika juga laporan keuangannya jelek kok gitu. Memang kemarin itu kan tambang banyak laporan keuangannya yang jelek karena 2020 itu kan ya produksi turun, demand menurun teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat yang bikin laporan keuangan itu bukan pendapatan, laba bersihnya bisa jadi minus itu karena apa? Apakah memang perusahaannya dari tahun ke tahun nggak bisa profit? Atau karena ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Misalnya karena COVID, nggak bisa ekspor, nggak bisa apa, akhirnya pendapatan perusahaan menurun ya. Itu kan namanya di luar kendali perusahaan kan. Ketika ekonominya sudah membaik, ya nantinya kinerja perusahaan akan baik seperti semula lagi. Nah, saham-saham kayak gini biasanya yang disebut turnaround company gitu. Loh, nih Lapko masa lalu ya guys. Iya betul, Lapko masa lalu. Tapi apa yang dilakukan perusahaan sekarang, kita tuh bisa prediksi laporan keuangan yang ada di masa depan. Laporan keuangan itu memang lagging indikator, tapi setiap sektor itu ada leading indikatornya. Contoh ya, kalau kalian mau ngomong batu bara, sebenarnya jangan masuk ketika harga batu bara udah 200. Karena itu udah terrefleksi di laporan keuangannya. Masuknya kapan? Pas harganya naik dari 50 ke 70 ke 80. Karena modal dari cost of unit dari coal itu mereka baru bisa untung di atas 75 US dollar. Jadi sebelum laporan keuangan terrefleksi ada keuntungan di situ, kalian udah lihat nih, oh harga coalnya waktu itu udah naik ke 80 US dollar. Berarti 2 kuartal kemudian perusahaan-perusahaan dari coal itu pasti untung karena harga coal udah naik lebih tinggi dari cost of product mereka atau cost of unit mereka, kayak gitu teman-teman ya. Oh nih ada yang nanya, Bank digital BBYB masih menarik nggak Ci secara jangka panjang? Kalau aku personally bilang menarik ya, di mana BBYB ini kan istilahnya kayak saingannya Arto lah ya, kurang lebih untuk BBYB. Nah, sekarang kalau kita bilang BBYB secara teknikal masih oke banget ya, membentuk sebuah bullish pattern. Nah, sekarang problemnya adalah yang aku lihat itu sebenarnya kan kemarin kita sempat call buy ya Ci ya, di support ya. Kita sempat call buy di bawah 1350 dan sekarang kan udah 1400 ya, sempat turun 4%. Yang which is wajar karena kemarin naiknya 7%. So itu wajar. Jadi sekarang kalau kita bilang apakah BBYB prospeknya bagus banget? Ya bagus banget. Kita lihat Arto aja gitu kan. Gitu. Oke. Jadi Arvin masih potensi lah ya BBYB bisa naik lagi gitu. Justru kalau misalnya teman-teman yakin sama story-nya, mumpung lagi koreksi ya harusnya di-collect gitu. Oke. Nah ini ada yang tanya, oke thank you Ci, GGRM gimana ya turunnya nggak kira-kira juga gimana sampai akhir tahun. Nah ini tadi seperti yang aku bilang, laporan keuangan adalah lagging indicator. Jadi sebelum gudang garam HM Sampurna itu mencatatkan penurunan laba bersih, investor-investornya udah buang barang duluan. Karena ketika tahun 2019 pemerintah memutuskan untuk naikin cukai, itu banyak investor yang udah tahu walaupun laporan keuangannya belum keluar nih di tahun depan, udah tahu pasti laba bersihnya akan menurun. Karena terjadi peningkatan dari beban pokok penjualan, ya kan? Kalau perusahaan growth-nya menurun, itu cepat atau lambat harga sahamnya pasti akan mengikuti fundamentalnya. Dalam artian ketika growth-nya udah nggak sebesar dulu, ya pasti harga sahamnya juga nggak bisa dihargain setinggi dulu lagi. Nah inilah yang disebut laporan keuangan adalah lagging indikator. Jadi kalau nungguin ada dulu nih, kayak sekarang nih, udah kelihatan, oh pendapatannya menurun selain karena daya beli, ada faktor COVID juga ya, itu juga.
Tapi udah kelihatan juga, oh ternyata sekarang gross profit margin-nya tuh udah nggak bisa sebesar dulu kayak HM Sampurna dan GGRM, karena si cukai ini tuh makan 70% dari beban pokok penjualan. Kamu baru lihat laporan keuangannya sekarang. Sedangkan investor-investor itu yang udah baca dari leading indikatornya waktu kenaikan cukai, mereka udah buang duluan harga sahamnya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi semoga menjawab. Jadi ingat, kalian harus cari tahu apa yang men-trigger gitu. Harus cari tahu, setiap sektor itu punya leading indikator berbeda-beda. Contoh kayak properti. Properti itu biasanya suku bunga, leading indikatornya suku bunga rendah itu sebenarnya jadi leading indikator untuk sektor properti. Terus juga marketing sales setiap perusahaan yang gitu-gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya keras Arvin dari tadi. Gimana menurut Arvin pandangannya? Keras masih konsolidasi ya di level 482 sampai 500-an, 550, 560. Selama dia masih belum bisa closing di atas itu akan berat, dan kita kelihatan juga ya volumenya kan mengecil ya, di sideway itu mengecil. Artinya belum ada demand yang masuk gede, dan kalau secara akumulasi belum menarik. Jadi kalau aku skip dulu untuk keras. Kecuali teman-teman mau spekulasi buy on support gitu ya. Ya boleh gitu, tapi pahami resikonya bahwa ada resiko di sana, karena menunggu sebuah sideway itu belum tentu dia akan naik langsung ke resisten atau kita tektokan gitu. Kalaupun mau tektokan gitu ya, kalau di market yang sideway itu agak lebih sulit. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi nih, oh bisa naik atau bisa turun. Bisa aja kita beli di support ternyata breakdown, itu bisa. Itu makanya susah untuk trading di market yang sideways. Itu sih. Oke. Kecuali mungkin range-nya gede-gede tuh, enak ya. Tapi biasanya nunggunya lama. Betul. Udah dari kena resistance, mau nunggu ke support, biasanya udah greget duluan. Nah, ini tadi ada yang nanya, INKP targetnya berapa, Arvin? INKP? Kalau INKP aku lihat ya, secara terdekat itu di level, secara terdekat 9.100. Itu terdekat ya. Kalau dia bisa tembus 9.100, maka ke atas lagi 10.000 berarti. Gitu. Ini perusahaannya waktu itu masuk di grup kita gitu, di grup aku sama Arvin, karena nih perusahaan under value, terus teknikalnya juga kayak udah kelihatan gitu, chart pattern-nya tuh bakalan bagus gitu. Makanya dari waktu itu kita udah rekomendasiin di dalam, dan sebenarnya kaget juga ya naiknya bisa sekencang ini gitu. Ya semoga bisa sampai target di 9.100 nanti. Tadi menurut Arvin tadi juga Om Ben, kalau teman-teman dengar udah kasih tahu kan Om Ben, kalau yang belum punya INKP kalau mau masuk bisa ngantri di 8.050 gitu. Jadi nggak usah kejar-kejaran sama harga teman-teman gitu. Pasang jaring aja, siapa tahu dikasih gitu. Kan lumayan tuh. Masuknya tadi dikasih tahu Om Ben di 8.050-an, targetnya dikasih tahu Arvin di 9.100-an. Ya bisa 15% lumayan lah gitu. Ya. Oke. MLPL, Vin. MLPL ya. Untuk MLPL sendiri itu kan sebenarnya dia kemarin sudah break dari downtrend line-nya. Dan sekarang sebenarnya semacam membuat sebuah konsolidasi ya. Kalau kita bilang konsolidasinya itu di level 540 sampai kurang lebih 600 kalau kita terdekat ya. Nah, selama masih konsolidasi di situ ya nggak ada masalah, karena itu ada support di situ di 540. Jadi jagain aja, selama dia bertahan di atas 540 itu still oke. Tapi kalau sudah jebol dari itu, kita ya udah akhirnya ya keluar dulu lah, karena stop loss-nya juga kecil anyway. Gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Next, dari Rizky Z, mau tanya, cara membaca broker summary itu gimana ya? Apakah ada patokan broker tertentu untuk masuk? Oke, jadi mungkin aku jawab ya. Untuk broker summary, kita biasa lihat itu adalah broker apa kan? Biasanya kan pertanyaannya kan broker ini nih identik dengan ini dengan identik dengan ini. Biasanya gini, ada broker-broker tertentu yang menurutku itu sangat bagus gitu ya kalau dia akumulasi tanpa buang. Jadi kuncinya adalah kalau aku lihat itu adalah broker summary itu aku lihat value dan lihat netnya. Jadi ketika lihat value-nya gede,
netnya itu juga ikutan gede gitu ya, di top buyer, top 3, top 5 gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi yang bagus. Tapi akan jadi lebih bagus lagi ketika yang ngambil tuh foreign. Kayak contohnya BK, itu kan foreign. JP Morgan gitu, itu kan foreign. Jadi, itu jauh lebih bagus. Tapi apakah itu akan selalu jadi patokan? Jawabannya tidak. Broker apapun itu tetap akan bisa dipakai oleh smart money. Broker apapun. Jadi kalau dia terjadi akumulasi yang besar tanpa terjadi buangan gitu ya, atau nggak jual sama sekali, cuma beli doang nggak jual, itu tanda indikasi yang bagus. Itu sih. Itu cara bacanya. Oke. Next ya. Nih kenapa nih? Dari tadi. Ci, aku lagi suntuk banget sama saham. Gimana ya? Kayak lagi suram banget. Nggak tahu arahnya mau kemana. Tolong pencerahannya. Nggak tahu arahnya mau kemana. Ini dari tadi kita ngomongin loh. Ke arah optimis, window dressing. Nggak tahu arahnya kemana. Gini, mungkin Oh. gini ya, Ci. Mungkin gini. Orang-orang itu mungkin ya, ini asumsiku aja. Mungkin karena Iya. kemarin blue chip kan lesu, Ci. Jadi Iya. orang-orang main di second liner. Nggak mau beli. Nah, sekarang betul, Blue chip yang orang-orang main naik. di second liner. Nah, sekarang ini ada sectoral rotation, di mana blue chipnya naik, second linernya yang lesu. Dan itu terjadi di portfolioku juga, di mana aku misalnya yang blue chip dengan second liner. Itu kelihatan banget. Second Iya. linerku nggak terlalu naiknya nggak signifikan, ISG-nya naik signifikan. Tapi blue chipnya naiknya banyak banget. Iya. Nah, inilah makanya kenapa kita perlu adanya rebalancing portfolio. Makanya kenapa portfolio itu harus balance sebenarnya. Itu sih. Iya, jadi jangan misalnya semua teknologi semua atau semua Betul. satu porto kamu bank mini lima-limanya bank mini karena mau beda-beda bank mininya pun teman-teman biasanya sesektor yang ininya. Jadi misalnya kayak gini rotasi sektor, bank mininya mendem semua kayak gitu. Nanti sayang jadinya nggak bisa ikut cuan. Boleh nggak punya bank mini? Boleh kok buat trading gitu. Tapi ya satu aja gitu. Pilih aja satu, jangan semua. Jangan kayak misalnya BABP, BBYB, BGTG semua kalian beli gitu. Kayak di grup juga Arvin tuh kemarin ada ngasih tahu kayak suruh pilih Arvin ada kasih Arto sama ini BBYB. dua kan Arto sama tradingan BBYB. dua tapi Arvin bilang jangan masuk dua-duanya, pilih salah satu gitu kan, yang lainnya jadinya bisa masuk ke sektor lain gitu. Jadi ketika misalnya yang ininya belum gerak, paling nggak kalian ada yang menghibur sektor yang lainnya. Kalau nggak, kalau kalian sama 5 nih, BGTG, BABP, BBYB, terus apa lagi gitu ya, misalnya yang digital semua. Sekarang rotasi sektor lagi pada naik, orang-orang lagi pada cuan, kalian enggak diem. Kan nggak enak juga kan gitu. Jadi harus di itu juga portofolionya gitu. Pokoknya jangan ngarep kayak pengennya tuh cepet cuan teman-teman. Justru kalau bisa kalian masuk sebelum itu hype gitu. Kayak orang-orang yang pegang vol itu, mereka ngerasain dulu painnya gitu, seperti yang tadi aku bilang gitu. Kalian aja sekarang ngeliat, wah cuannya enak ya, kayak ada mungkin yang udah beggar apa segala macam. Tapi untuk mereka yang beberapa bulan lalu mungkin juga call salah satu yang dihina apa segala macam ya, tuh. Dan kita nggak tahu juga ya, apa yang nggak bagus sekarang belum tentu nggak bagus di tahun depan atau di 2 tahun lagi. Contoh misalnya consumer. Kalian sekarang ngata-ngatain consumer, tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada orang yang udah ngumpul-ngumpulin di bawah tahun depan atau rally atau 2 tahun lagi udah di atas baru kayak pada heboh lagi kayak gitu-gitu. Iya, aku hold call 1 tahun tuh Catherine, tapi 1 tahunnya dibayar, nggak pakai deg-degan ya kan, bisa tidur nyenyak paling nggak pas hold, bener nggak gitu. Oke, nih ada yang nanya nih, Tebik masih oke untuk di hold nggak? Arvin mungkin mau jawab. Oke, Tebik ya. Untuk Tebik sendiri itu kan kemarin tuh kalau nggak salah dia ada konsolidasi ya. Kemarin tuh sempat breakout tapi balik lagi. Jadi konsolidasinya itu yang penting kita jaga stop loss ya. Jangan sampai dia jebol di bawah 2860. Ini kuncinya. Karena kalau dia jebol di bawah 2860 ya selesai lah. Berarti dia bikin new low. Artinya dia akan turun lebih dalam. So, kalau teman-teman yang masih hold sebenarnya masih oke ya. As long as kita nggak ngambil tuh ketinggian gitu. Karena kalau sudah ngambil ketinggian, itu akan sulit buat teman-teman nanti minusnya 10-15% kayak deg-degan gitu kan. Akhirnya cut loss juga gitu. Makanya kenapa kita harus beli itu di ujung support tuh, kita beli di situ. Nah, supaya teman-teman kayak, masih ada gap gitu ya untuk cuannya. Kalau loss pun cuma berapa persen, ya sudah gitu.
Itu sih. Ya. Lagi pula kalau menurutku tower-toweran tuh masih prospek ya teman-teman, cuma ya mungkin istirahat aja. Kemarin naiknya juga udah banyak tuh kayak tebik gitu-gitu gitu. Justru karena lagi istirahat, aku kebetulan salah satu orang yang ketinggalan pas rally pertama atau kemarin ya kan. Ya. Jadi makanya justru pas dia sekarang istirahat si tebik ini malah jadi menarik gitu, karena yang dulu aku ketinggalan nggak punya barang sama sekali gitu. Justru sekarang karena dia diem, terus juga kan aku diskusi sama Arvin udah kasih tahu masuknya di mana segala macam, karena kan Arvin yang biasa bikinin teknikal kan di grup gitu. Dan ya karena sekarang udah di daerah support, makanya Arvin juga untuk gambarin tuh lebih enak gitu, lebih resikonya jauh lebih kecil lah dibanding kayak misalnya kalau kemarin kejar-kejaran, kemarin kan tebik sempat ke berapa tuh, hampir 4.000 kan gitu. Jadi better sabar. Nah kalau udah di deket support itu waktunya masuk, jangan takut bisa turun lagi. Kalau misalnya toh dia jebol support juga teman-teman, kalian tuh cut loss-nya nggak gitu berasa kok gitu. Paling cuma berapa sih? 3%, 5%. Ya kan? Maksudnya dikit lah resikonya dibanding kalian kejar-kejaran di atas takut kehilangan barang. Nggak taunya itu sebenarnya akhir dari tren tersebut gitu di periode itu. Contoh kayak BABP gitu-gitu. Kalau kalian nggak buru-buru keluar, itu ke bawah swingnya itu sakit banget teman-teman. Kan aku tuh sama Arvin ngomong kayak gini karena kita udah pernah ngerasain ya, Vin ya, udah pernah jalanin. Makanya kita nggak mau teman-teman sampai ngerasain kayak gitu. Kita udah ngerasain lah pahit-pahitnya, kita juga dulu pernah kayak gitu. FOMO-FOMOan kayak gitu, dan rasanya pas ke bowsing tuh nggak enak banget. Makanya kita selalu ingetin untuk kalian jangan kayak gitu. Ini banyak yang itu, Ci. Aku lihat banyak yang tanya soal sen. Soal sen. Banyak banget yang tanya soal sen. Nah, simple gini deh teman-teman. Gini simpelnya. Sen itu, kalau teman-teman tahu ya, itu tender offer-nya itu di bawah harga pasar. Di mana mereka harus break down dulu nih, karena harga pasarnya di bawah. Nah, teman-teman kalau belinya di atas, ya dapat ini loss-nya doang gitu. Makanya kenapa kita harus padukan technical kadang dengan broker summary. Karena kita bisa tahu, oh ini kok sen bisa turun nih, buangnya kok deres banget ya. Ketika buangnya deres banget, itu berarti kayak semacam alarm lah. Meskipun kita nggak tahu apa di depannya. Tapi smart money itu kan lebih tahu dari kita gitu. Iya. Nah, tier 1 ya, kita sebutnya tier 1. Betul, tier 1 pasti tahu lebih dulu kan dari kita. Nah, kita gunakan aja informasi itu untuk jadi warning nih. Wah, ini kenapa nih sen? Kok distribusinya gede banget? Nah, itu akhirnya kan ternyata keluar beritanya bahwa tender offer-nya di bawah ternyata, nggak di atas. Ekspektasi orang kan beli sen adalah ketika terjadi tender offer, di atas kan harganya. Dikerek naik kan. Nah, masalahnya ini terjadi sebaliknya. Nah, makanya kenapa sen itu dibawa turun gitu. Nah, sekarang apakah sen udah menarik? Ya, kita tunggu aja. Selesaikan aja dulu urusan sama tender offer-nya, baru kita lihat lagi apakah terjadi reakumulasi. Nah, ini yang jadi penting. Gitu sih. Iya. Oke, itu yang sen ya. Pantesan banyak banget sebenarnya yang nanya tentang sen. Iya, banyak banget, Ci. Dan memang mungkin orang-orang kan istilahnya mungkin ada juga orang-orang yang maksudnya udah turun dalam nih, waktunya aku buy gitu. Padahal belum tentu itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita buy. Kalau terjadi distribusi gede-gedean. Contohnya gini deh, orang-orang juga banyak tanya soal friend. Banyak banget yang tanya soal friend. Nah, itu kalau teman-teman lihat, friend itu kuncinya ada di 110. Nah, aku udah bilang sama grup gitu ya, aku sudah cerita ke member bahwa kalau dia close di bawah 110, better out dulu. Nanti kita lihat lagi. Karena selama ini yang lihat belum terjadi akumulasi yang masif. Padahal udah nge-base loh, tapi belum ada yang ambil gede gitu. Makanya kenapa aku bilang di bawah 110 cut. Whatever the reason is, cut. Karena kalau teman-teman misalnya beli di 112, 111 gitu ya, kan untuk ke 110 itu cuma 1%, 2% gitu. Nah, ya sudah, nggak usah takut. Kayak gitu loh. Itu sih. Oke. Nih Arvin mau jawab nggak? Kalau aku jujur nggak ngerti soalnya kalau sama kayak gini. Mungkin Arvin ada mau jawab, bahas Pura katanya. Oke. Pura ini kan sebenarnya baru bangkit, ya kan? Baru bangkit kemarin tuh.
Karena kemarin itu kan sebenarnya kalau kita cek ya, dari awal-awal itu kan volumenya ada, tiba-tiba nggak ada. Nah, ini teman-teman yang harus tahu, ini adalah saham-saham yang punya ciri-ciri repo. Nah, ketika volumenya sudah nggak di-maintain, itu makanya bisa ARB berjilid-jilid dan nggak dikasih keluar. Karena banyak orang yang jualan juga kan gitu. Nah, sekarang baru bangkit. Nah, pertanyaannya ini apakah opportunity atau tidak? Kita harus lihat dari, karena ini saham nggak ada teknikalnya, agak susah gitu ya teknikalnya untuk kita bahas. Nah, kita harus lihat dari broker summary-nya. Ketika broker summary-nya menunjukkan bahwa terjadi akumulasi yang sangat besar dan sebagainya, itu baru kita boleh masuk. Nah, sekarang untuk Pura, rekomnya gimana? Ya, kalau kita bilang ya, kalau saham-saham kayak gini ya, anggap aja aku sering ngomong di grup juga, ya bilang aja uang ikhlas gitu ya. Siapa tahu rally gitu kan gitu. Tapi resikonya adalah kita harus tahu saham kayak gini bisa ARB berjilid bisa sampai 51. Nah, bisa sampai 50. Nah, apakah teman-teman siap untuk resikonya? Itu pertanyaannya. Gitu. Oke, kalau aku jujur nggak ngerti saham-saham kayak Pura gini, jadi aku nggak bisa jawab. Teman-teman, apa nih? Bentar. Oh nih, aku jawab dulu ya. Giri. Bentar ya. Kalau mau beli apa nih? Unilever bolehkah? Kalau menurutku ya, kalau ada pilihannya nih, mending ICBP daripada Unilever. Kalau ICBP jelas-jelas masih ada growth-nya, teman-teman. Kalau Unilever tuh kalian harus lihat deh, brand lokalnya kita di Indonesia tuh wah amazing banget. MS Glow, Scarlett yang gitu-gitu. Mereka tuh menurutku kehantem, Wardah dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau persen invest consumer yang masih ada growth, yang blue chip-nya, mending ICBP daripada Unilever. Setauku PI mereka tuh pendapatannya sama ya, sekitar 40 triliunan. Tapi PI-nya itu nggak tahu ya, terakhir aku cek sih masih tinggal Unilever PI-nya. Kalau sekarang karena Unilever sekarang harganya berapa sih? Aku nggak ngikutin. Aku nggak tahu sekarang PI-nya berapa Unilever. Bandingin aja sama PI-nya ICBP. Mereka sama-sama pendapatannya tuh 4 triliun gitu. Tapi growth-nya tuh masih lebih bagus ICBP gitu. Gitu sih. Ya. Cioli belum makan tuh sebaiknya ditraktir dulu di warteg, boleh. Mayora juga sebenarnya bagus, banyak kan ekspor. Jadi kalau Mayora tuh kalau sampai nanti dolar menguat, sebenarnya Mayora tuh diuntungin teman-teman karena dia itu banyak kan penjualannya tuh ekspor. Jadi pakai dolar ya. Tapi bayar operasionalnya tuh pakai rupiah. Jadi makanya dia kalau misalnya dolar naik itu kursnya bagus banget gitu. Tapi pergerakan harga sahamnya menurutku kurang lincah. Tapi Mayora itu disukain banget sama Skorder reksadana. Skorder reksadana tuh suka banget sama Mayora dari dulu, nggak tahu kenapa. Sama kayak sekarang Skorder tuh suka banget sama Bukalapak kan. Nggak tahu kenapa. Iya, betul. Kalau aku lebih prefer ICBP kalau misalnya mau ngambil yang kayak consumer blue chip ya, kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih soal Unilever. Boleh banget. Nah, kalau untuk Unilever itu mungkin akan berbeda cerita waktu dia terbang ke 55.000 ya, sebelum stock split. Nah, itu beda banget polanya. Karena waktu dia terbang ke 55.000, itu fund manager. Sedangkan kalau kita tahu ya, fund manager itu sudah mengurangi porsinya di Unilever. Dan cukup banyak. Dan kalau teman-teman lihat kenapa turun terus ya karena mereka distribusi terus gitu. Dan yang ngambil tuh siapa? Ya retail. Karena percaya bahwa Unilever ini udah murah karena turun banyak gitu ya. Padahal secara valuasi itu mahal banget Unilever ini. Dan nggak ada growth. Itu kuncinya. Kalau dia nggak ada growth, terus harga sahamnya setinggi itu, maka akan di drag down mengikuti dari value-nya. Makanya kenapa Unilever nggak bisa naik? Karena itu. Dan nggak ada flow juga. Gitu. Jadi sebenarnya tuh stock split Unilever menurutku ya itu adalah ajang distribusinya para fund manager. Betul, bisa jadi ya. Oke, tadi BBGB udah dibahas. Nanti coba ditonton ulang ya. Apa lagi nih pertanyaannya tadi? Oh Nobu nih, ada yang nanya nih Nobu gimana? Oke, sebenarnya untuk Nobu ini aku nggak mau komen banyak. Cuma Nobu ini sebenarnya akumulasinya bagus.
Cuma memang kalau teman-teman mau ambil gitu ya, ini super high risk ya, karena Nobu ini bukan bank yang ada cerita dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok dia diakumulasi terus? Ini yang jadi pertanyaan kita semua. Apakah di depan akan ada berita nanti jadi bank digital atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Nah makanya ya kalau mau tahu ya kolek-kolek dikit-dikit lah. Gitu, kalau mau sih. Oke. Aku nggak tahu Nobu teman-teman, jadi aku nggak bisa kasih pandangan. Nah ini dari Ferdian. Ci mau tanya tips memilih saham untuk growth investing. Oke, jadi growth investing kalau aku sebutnya high quality ya, high quality value stock gitu ya. Jadi beda sama deep value stock. Kalau deep value stock itu kita cari saham tuh misalnya PBV di bawah 1, kayak call kemarin. Call tuh sebelum harga terbang itu deep value stock sebenarnya, PBV-nya banyak yang di bawah 1 gitu ya. Terus konstruksi PBV-nya banyak yang di bawah 1 kemarin-kemarin. Nah, kalau yang growth investing ini yang high quality ini gimana? Cari perusahaan-perusahaan yang masih bisa growth. Jadi valuasi itu bukan nomor 1, walaupun tetap nggak, jangan beli di harga berapapun. Tetap harus dihitung valuasinya, tapi paling enggak bisa dapat di harga wajar aja, itu udah bagus. Nah, biasanya ciri-cirinya apa? Ya perusahaan yang bisa bertumbuh. Bertumbuh itu bertumbuh bukan hanya dari laba bersih, karena yang namanya laba bersih itu bisa dikutak-atik teman-teman. Laba bersih tengah-tengahnya itu entah pendapatan dari investasi lah, apalah, itu bisa dikutak-atik. Jadi teman-teman harus hati-hati, lihat perusahaan jangan cuma lihat laba bersih. Laba bersih itu bisa aja tiba-tiba melonjak di 1 tahun, jebret naik banyak banget 50%. Kalian cuma lihat RTI, wah perusahaan ini laba bersihnya naik 50% tanpa kalian tahu alasannya. Ternyata kenaikannya itu cuma dari hasil penjualan aset. Yang dimana penjualan aset itu sifatnya tidak recurring teman-teman. Jadi tahun depannya nggak ada lagi tuh si pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan EPS itu. Akhirnya apa? Sebenarnya nggak bertumbuh kan perusahaan itu. Nah biasanya ini tuh contoh kasusnya adalah Astra. Astra waktu tahun 2020 dia jual BNLI, itu muncul tuh IPS-nya bisa meningkat lagi pandemi, ya karena dia jual aset. Tapi jual aset itu nggak mungkin tiap tahun perusahaan jual aset, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngitung valuasi penjualan kayak penjualan aset, pendapatan investasi, tiba-tiba pendapatan investasinya gede banget, jumping, itu tuh angkanya harus kalian keluarin. Pertumbuhannya harus datang dari EPS itu yang bagus, datangnya dari pertumbuhan pendapatan. Kenapa? Pendapatan, apalagi pendapatan itu kan ada 2. Entah kenaikan volume penjualan atau kenaikan harga, ya kan? Kalau kayak misalnya call sekarang, kalau sekarang pendapatan naik karena kenaikan harga acuan naik, misalnya mereka jualnya sama nih, 1 juta call misalnya. Tapi karena harga HBA-nya naik, pendapatannya naiknya karena price yang naik. Tapi nanti pas HBA-nya turun, ya pendapatannya jadi ikut turun gitu. Nah, yang bagus cari perusahaan yang volume penjualannya bisa meningkat dari tahun ke tahun dan bisa naikin harga jual produknya dari tahun ke tahun gitu. Nah itu biasanya bisa dilihat di public expose atau laporan presentasi perusahaan. Terus juga lihat ekuitasnya bertumbuh atau enggak. Ekuitas bertumbuh harus datang dari saldo laba yang bertumbuh kayak gitu. Nah itulah ciri-cirinya. Terus sama lihat deh aset produktifnya kayak gimana. Kalau aset produktifnya bertumbuh itu ya most likely 5 tahun ke depan pasti pendapatan perusahaan dan lain-lainnya tuh bakalan bertumbuh gitu. Oke, berarti harus cek gross profit marginnya ya Ci? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak semua perusahaan harus dilihat gross profit marginnya doang. Kalau kayak saham-saham yang apa disebutnya wonderful company, iya, tapi kita harus lihat sektornya lagi teman-teman. Nggak semua sektor itu bisa kayak consumer good yang gross profit marginnya tuh tebel-tebel gitu. Yang penting lihat aja pertumbuhannya, pertumbuhan pendapatannya setiap tahun gimana, pertumbuhan EPS-nya setiap tahun gimana. Kalau bisa bertumbuhnya tuh di atas 15% gitu. Ya sayang. Guys, by the way aku udah harus off nih. Arvin atau mau lanjut sendiri? Enggak, aku juga mau off kebetulan. Iya, teman-teman. Sorry ya. Oh, mau ngapain nanti Clubhouse? Oh, enggak. Aku mau off juga. Iya. Oke, teman-teman. Aku off dulu. Arvin juga kita pamit. Semoga nanti bisa dicek di IGTV ya. Karena aku udah dipanggil-panggil anakku. Oke?
Thank you, Oke, Arvin. see you guys. See you guys. Bye-bye Thank you. semuanya. Bye-bye. Oh ya, by the way, aku mau kasih tahu besok aku ada live sama Sukor Sekuritas ya. Jadi nonton ya. Besok kita akan bahas aksi korporasi mana yang menarik gitu. Aksi korporasi itu merger and akuisisi ya. Oke. See you besok di Instagramnya Sukor.